Perkenalkan, nama saya Humaira Sugianto Putri dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2023. Belajar dan pembelajaran. Kamu tahu nggak sih apa itu belajar? Ya, mungkin di antara kamu akan menjawab, belajar merupakan suatu proses dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari awalnya tidak bisa menjadi bisa. Ya, kamu benar. Lengkapnya, belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan. Lalu, apa sih ciri-ciri belajar? Yang pertama, dari segi proses, adanya aktivitas baik fisik, mental, maupun emosional, melibatkan unsur lingkungan, bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku. Dan yang kedua, dari segi hasil, ia bersifat relatif tetap dan diperoleh melalui usaha. Lalu, kenapa sih kita perlu belajar? Perlu, karena potensi manusia bersifat laten atau terpendam dan juga terbuka. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instinktif atau alamiah. Baik, itu tadi belajar. Selanjutnya, kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Ini dia contoh pembelajaran. Mungkin di antara kamu akan menjawab, pembelajaran merupakan suatu proses guru memberikan ilmu kepada murid. Ya, itu benar. Lengkapnya, pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Lalu, apa sih ciri-ciri atau komponen-komponen yang membentuk suatu sistem pembelajaran? Yang pertama, adanya unsur guru. Yang kedua, adanya unsur siswa. Yang ketiga, adanya aktivitas guru dan siswa. Yang keempat, adanya interaksi antar guru dan siswa. Yang kelima, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. Dan yang keenam, proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Mengapa sih kita perlu pembelajaran? Perlu karena proses belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif dari individu. Yang kedua, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dan yang ketiga, perlu adanya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara optimal. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses pembelajaran? Yang pertama, tentunya faktor guru. Kondisi fisik, kesehatan secara umum, fungsi indrawi, juga kondisi psikis, suasana kejiwaan, kompetensi, kepribadian, serta profesional seorang guru sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kedua, faktor siswa. Sama halnya seperti guru, faktor fisik juga psikis, dan khususnya untuk siswa, bakat, minat, serta kemampuan siswa sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian, faktor tujuan. Kejelasan urgensi, tingkat kesulitan, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang keempat, faktor materi. Kejelasan, kemenarikan materi, sistematika, jenis materi juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang kelima, faktor instrumen. Kelengkapan, kuantitas banyaknya, kualitas baik buruknya, kesesuaian, infrastruktur sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang terakhir atau yang keenam, itu faktor lingkungan. Lingkungan fisik seperti suhu dan kelembapan udara sangat mempengaruhi, juga lingkungan sosial baik manusia dan representasi manusia itu sendiri sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Ya, mungkin cukup sekian dari belajar dan pembelajaran sesi 1. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye.